HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kami bernyanyi untuk damaikan hati, demi hindari dengki dan iri hati. Kami bernyanyi sambil tulis puisi, menari-nari di kaki Sang Yang Widi. Kami bernyanyi seperti sang sunari, lantunkan puja-puji pada Yang Widi. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisya akan mengantarkan berbagai tayangan ke hadapan Anda. Selamat menyaksikan. Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Maha Wibuti. Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Maha Sakti. Om Yang Widi, Sang Sagan Parani Dumadi. Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Paramekawi. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. rindu para siswa-siswi Hindu. High Schooling namanya Nitya Wacana. Pada suatu hari, matahari sangat terik. Hingga akhirnya ada seekor keledai yang berjalan dengan kebingungan. Ia merasa bosan karena ia tidak memiliki hiburan. Tapi ketika ia sedang berjalan, ia melihat seekor singa di bawah pohon. Ia merasa ketakutan dan ingin cepat-cepat pergi. Tapi ia mengamati singa itu lagi. Kenapa ya? Singa itu tampak kurus dan tidak bernyawa. Dan ternyata itu adalah kulit singa yang ditinggalkan oleh pemburu. Lalu si keledai pun berpikir, kalau aku jadikan ini sebagai mainan, pasti seluruh penduduk hutan akan takut padaku. Lalu akhirnya si keledai pun menggunakan bulu dari si singa tersebut. Ketika ia sudah menggunakan bulu itu, ia lalu mendekati seluruh warga hutan hingga warga hutan lari ketakutan. Karena ia tampak gagah menggunakan bulu singa itu, ia pergi ke atas bukit dan ingin berbicara seperti singa. Tanpa disadari, ada banyak hewan yang mengintip dari balik semak-semak. Dan hewan-hewan itu pun menyadari bahwa itu bukanlah singa, melainkan keledai. Karena suaranya tidak seperti singa. Dari cerita ini, akhirnya para binatang lain pun menghampiri si keledai dan berkata, keledai, dasar ya kamu, tukang bohong, penipu. Bisa-bisanya kamu membohongi kita semua. Mungkin kali ini kita bisa memaafkan kamu, tapi tidak lain kali. Akhirnya keledai pun merasa malu dan ia ditertawakan oleh seluruh penghuni hutan. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar untuk tidak pernah membohongi orang lain, karena membohongi orang lain sama dengan membohongi diri kita sendiri. Dan selalu ingat, jangan pernah menjadi orang lain, tapi selalu menjadi diri kita sendiri. Inilah cerita Nitya Wacana
yang dikutip dari buku Nidya Tantri seri Manawa Tantra. Sampai jumpa di program high schooling selanjutnya. Seni adalah kawan, ilmu adalah teman, agama adalah sahabat. Maka bertemanlah dengan seni, berkawanlah dengan ilmu, dan bersahabat dekatlah dengan agama. Saya, Gede Agus Budi Adnyana, untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerah. Pemirsa, demikian tadi high schooling. Selanjutnya kita saksikan bersama Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Mogi-mogi tetap becik dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolong Majalah Warta. Senang sekali bersama saya Naga Dewa dan Bapak Gede Swantano akan sharing dan diskusi bersama tentang topik bahasan kita kali ini di Majalah Warta edisi 82 dengan banner Kembali ke Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Pemirsa, kalau kita buka setiap halaman Majalah Warta, kita akan menemukan tulisan Bapak Swantana di halaman 26 tentang Sarwa Darsana. Nah, seperti apa sih esensi Sarwa Darsana agar lebih mudah dipahami oleh pemirsa? Jangan kemana-mana, mari kita konfirmasi jawabannya dengan penulisnya langsung setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, Setia Bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali. SB Setia Bakti, penerbit Pustaka Utama. Iya, Pak Swantana, Napi Orti, Bapak. Sehat selalu ya. Pemirsa Hai TV Channel 3, langsung nih kita konfirmasi ke penulisnya langsung, Bapak. Kita berangkat dari pengertiannya dulu deh, agar pemirsa lebih paham lagi. Sarwa Darsana? Sarwa Darsana terdiri dari kata sarwa dan darsana. Darsana itu artinya, akar katanya dres, artinya cara pandang, sudut pandang. Kemudian sarwa itu berbagai-bagai, ya, segalanya, semuanya. Sehingga kata sarwa darsana itu artinya berbagai sudut pandang yang ada, cara pandang itu. Nah, ini kemudian darsana ini mengarah kepada filosofi, mengarah kepada filsafat. Jadi sarwa darsana itu berbagai filsafat yang berbeda-beda dari perspektif yang berbeda terhadap satu titik, yaitu tentang realitas absolut kita sebut Brahman. Wah, menarik sekali nih, kita sudah mulai dihantarkan tentang pengertian itu. Lalu dari berbagai pandangan yang ada, Pak, apa yang membuat kedinamikaan atau yang menjadi kebinekaan dalam pandangan-pandangan menurut Hindu nih, Pak? Banyak pandangan dari terhadap satu yang sama tentang Brahman. Ternyata Brahman bisa dilihat dari berbagai perspektif. Nah, perspektif ini bisa bertentangan satu dengan yang lainnya. Itu padahal bendanya satu, tetapi cara pandangnya berbeda dan bahkan ada saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Seperti ada yang paham memang alirannya dari Wedik dan ada yang non-Wedik. Nah, itu yang Nastika dan yang Astika, atau bahkan yang lebih fokus kepada teologi, lebih fokus kepada ketuhanannya. Itu yang perbedaan dasarnya. Ya, dari perbedaan yang mendasar tentang darsana ini, Pak, bagaimana cara mengharmoniskannya? Jadi di antara sedemikian banyak perbedaan, mampu harmonis dan menjadi prinsip seseorang dalam melakukan sesuatu misalnya, Pak. Sederhana saja. Ya, tentu dinamikanya pasti ada karena berbeda ya. Nah, cuman masalahnya mereka yang berada di sana yang memiliki sudut pandang itu ilmunya tidak sedikit. Mereka sampai memiliki sudut pandang, artinya secara keilmuan dia mapan. Nah, sehingga ketika ada perbedaan, dia tidak menyerang orang yang berbeda, gitu. Tapi dia menyerang, kok dia bisa berbeda? Apanya? Nah, dia keilmuannya yang diadu, keilmuannya yang diadu, dan ketika yang lain kalah, nah dalam konsep Tarkawadin mereka saling serang argumen. Nah, yang kalah ini siap menerima pelajaran dari yang menang, berarti artinya mereka
kalah, legowo, dan kemudian mau belajar dari yang menang. Artinya yang menang ini memiliki pengetahuan, memiliki perspektif yang lebih dari apa yang dia punya. Nah itu gini ya, sehingga mereka damai gitu ya. Perbedaannya tidak pada langsung menyerang orangnya gitu, tetapi menyerang, kok beda ideologinya, pada pandangan yang dipandang itu sama gitu, tetapi kok berbeda. Nah itu uniknya di sana. Bapak, terakhir Pak, nah kita sudah mulai masuk ke aktivitas keagamaan, kehidupan religi lah umat Hindu kita. Nah bagaimana Sarwadarsana atau prinsip ini memandang subjek ketuhanan dari umat itu sendiri, Pak? Oke. Cara pandang di masyarakat kan berbeda-beda. Ya. Mereka yang Saiwa tentu memuja Siwa, Tuhan itu Siwa yang tertinggi. Kemudian yang Waisnawa, tradisi Waisnawa, Wisnu yang tertinggi. Atau kita di konteks lokal kita Ide Sang Yang Widiwase, gitu kan. Tetapi juga ada nama-nama yang berbeda. Nah, itu kan ketika bilang itu Siwa, ketika bilang itu Wisnu, tentu berbaunya berbeda, atributnya berbeda. Jadi perbedaan dalam atribut, perbedaan dalam bentuk, perbedaan dalam nama ya. Nanti juga acaranya pasti berbeda, susilanya pasti berbeda. Tetapi secara prinsip mereka menggambarkan hal yang tunggal. Ketika bicara Siwa, siapa? Beliau yang tertinggi, Brahman sendiri. Ketika bicara Waisnawa, Wisnu siapa yang tertinggi? Beliau yang tertinggi. Cuman dia namanya berbeda, formnya berbeda, atributnya berbeda. Karena berbeda atribut dan formnya tentu yang lain juga mengikuti. Tetapi secara prinsip dia adalah tunggal. Menarik sekali nih Pak Swantana. Jadi esensi atau prinsip dari Sarwotato ini bagaimana kita meyakini esensi ketuhanannya itu sendiri, Sang Yang Widi Maha Tunggal. Nah demikian pemirsa HiTV Channel 3 itulah tadi ngobrol inspiratif kita, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama Sangga Dewa bersama Pak Swantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Menjadilah seperti air mengalir di antara pohon dharma. Sebaik apapun kita dan sebanyak apapun hal baik yang kita lakukan, pasti akan tetap ada yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu bukan berarti perbuatan kita yang tak baik. Tetaplah menjadi seperti Kamboja, terus berbunga dan tetap berbunga. Saya Gandewa untuk Hindu Dharma bercahaya. Hidup ini memang harus berdharma, seperti petua Panjamaweda. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama kolumnis Wartam Bapak Gusti Ketutwidana yang akan mengedarkan tentang topik bahasan kita kali ini sangat sederhana namun memiliki makna yang luar biasa. Harga sebuah terima kasih menurut Hindu. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Dan pakailah helm demi keselamatan. Lalu bacalah Wartam untuk membuka cakrawala lebih luas untuk ketentraman jiwa. Wartam, membuka mata, menangkap makna. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam, Napi Orti Pak Widana. Becek. Ya, selalu sehat sentosa di tengah pandemi. Pemirsa, kita masuk pada topik bahasan kita,
bagian dari 3S, terima kasih adalah senyum, salam, dan sapa. Ini kalimat pertama yang biasanya kita ucapkan saat bertemu seseorang. Nah, bagian-bagiannya diantaranya senyum adalah bagian dari yatnya, salam juga bagian dari yatnya, dan sapaan juga bagian dari yatnya. Nah, apakah terima kasih ini bagian dari yatnya juga, Pak? Ya, betul sekali. Jadi bagian sapa, senyum, kemudian ucapan terima kasih itu satu rangkaian dari suatu perbuatan yang esensinya adalah sebuah yatnya. Mengapa yatnya? Kita tahu yatnya itu esensinya adalah memberikan sesuatu. Ya. Ada pengorbanan, pengabdian, dan sebagainya. Dalam konteks ini memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu itu antara lain ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu tercetus ketika seseorang mendapatkan sesuatu, tidak hanya berupa barang, ucapan, doa, dan sebagainya. Sebagai bentuk menghargai atas ucapan, atas pemberian itu, maka disampaikanlah, dicetuskanlah sebuah kalimat atau kata yang disebut dengan terima kasih. Sesungguhnya kata terima kasih itu mengandung arti timbal balik dia. Kita terima apa yang diberikan, kemudian kita kasih kemudian. Itu kira-kira. Ya, itu kemudian diucapkan menjadi bahasa yang universal, salam bersama. Nah, kalau kita hubungkan kata terima kasih ini biasanya dilandasi dengan rasa keikhlasan dan ketulusan. Bagaimana pandangan Bapak? Oh iya, sangat betul sekali. Jadi salam, sapa, senyum, salah satu di antara terima kasih, semuanya itu harus dilandasi oleh rasa yang tulus, ikhlas. Ascarya, maka cuci dari malu pikiran kita. Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan untuk kemudian kita balas dengan ucapan terima kasih adalah sesuatu penghargaan untuk kita, sekaligus menghargai kepada yang memberikan sesuatu berupa barang atau ucapan. Oleh sebab itu, jika cetusan itu memang dilandasi oleh rasa tulus, itu yang disebut dengan yatnya yang sesungguhnya. Tapi kalau sekedar basa-basi atau karena mendapatkan sesuatu, terutama berupa barang, baru mau mengucapkan terima kasih, itu lain lagi persoalan. Karena itu tulus ikhlas itu selalu menjadi kata kunci dari sebuah pikiran, perkataan, dan juga perbuatan, termasuk mengucapkan rasa terima kasih. Nah, ini agak sekuler pertanyaannya, Pak. Yang kita bicarakan sekarang masuk pada harga sebuah terima kasih. Nah, kalau kita lihat contoh nyata di masyarakat, contohnya misalkan seorang pramuniaga dengan konsumennya. Ketika konsumen ini tidak mengambil kembaliannya, malah diserahkan kepada pramuniaganya, pasti ucapan terima kasihnya bisa berbeda. Mungkin lebih besar, mungkin atau seperti apa. Nah, bagaimana pandangan Bapak menurut Ibu? Nah, dalam contoh tadi itu jelas itu ada motifnya dia. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang menurut dia tidak biasanya orang kembali ya diterima saja. Ketika kembalian misalnya dikembalikan lagi, apalagi dalam jumlah hitungan yang dilihatnya besar, spontan ucapan rasa terima kasihnya mungkin lebih besar, lebih keras, lebih berkali-kali mungkin. Nah, itu jelas motifnya ada sesuatu, yaitu karena mendapatkan sesuatu berupa benda atau barang yang bagi dia sangat berharga. Tapi ucapannya itu akan berbeda, menjadi berbeda, berlebihan karena ada sesuatunya. Sebenarnya tanpa ada sesuatu pun, apalagi itu pramuniaga dalam contoh memang tugasnya begitu, maka tetaplah untuk memberikan yanya dalam bentuk ucapan terima kasih itu dengan ikhlas, ada atau tidak sesuatu di balik itu. Kira itu yang lebih tepat. Ya, kalau kita ambil contohnya dalam acara agama Hindu gimana, Pak? Terus solusinya? Oh, dalam acara agama Hindu kan segala sesuatu itu namanya acara, upacara, dan upacara landasannya kan harus wajib itu tulus ikhlas tanpa pamrih, kan itu pengorbanan suci. Jadi kalau dalam konteks kita berupacara akan sangat tanda petik ternoda jika yatnya yang kita laksanakan itu tanpa dilandasi oleh rasa tulus ikhlas, dan itu tidak akan berpahala, bahkan sering dikatakan sia-sia. Ya, jadi akhir kalimat dari yang disampaikan Bapak Widana menjadi closing statement dan penutup dalam program Jemeti. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama.
Salam damai, channel 3. Lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Tadi pemirsa, berbagai tayangan telah kami sajikan ke hadapan Anda. Saatnya kami berterima kasih kepada Anda karena telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Siadiah manusia, maaf jika tidak berkenan. Salam damai, channel 3. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.